Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Hardiana. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang sudah saya pelajari tentang surat An-Nahl ayat yang ke-8. Sesuai yang ada di judul, kita akan membahas yaitu deskripsi, asbabun nuzul, dan juga apa sih hubungannya dengan ekonomi. Sebelumnya, surat An-Nahl ini merupakan surat ke-16 dari juz ke-14 yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan juga jenis surat Makkiyah, kecuali 3 ayat terakhirnya yang merupakan jenis surat Madiniyah. Nah, sebelum masuk ke asbabun nuzul, apa sih asbabun nuzul itu? Jadi, asbabun nuzul ini merupakan sebab ayat ini diturunkan. Nah, tapi kebetulan nih, di dalam surat An-Nahl ayat ke-8 ini tidak terdapat asbabun nuzulnya di dalam hadis. Jadi, ternyata di dalam surat An-Nahl ini yang ada asbabun nuzulnya itu, yaitu pada ayat pertama, ayat 38, ayat 41-42, ayat 75-76, ayat 80, 81, 82, 83, ayat 91-92, ayat 103, 106, 110, dan juga ayat 126, 127, dan juga 128. Nah, di antara ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul ini menceritakan rata-rata itu yaitu tentang nikmat Allah dan juga orang-orang musyrikin. Nah, di dalam surat An-Nahl ini aja secara keseluruhan itu menceritakan tentang keesaan Allah, nikmat Allah, lalu orang-orang musyrik, balasan untuk orang-orang musyrik, balasan untuk orang-orang mukmin, dan sebagainya. Salah satunya menceritakan tentang makhluk hidup atau ciptaan yang tunduk kepada manusia, yaitu contohnya seperti hewan yang akan dibahas di surat An-Nahl ayat ke-8 ini. Sebelum masuk ke deskripsi, ada sebaiknya kita harus mengetahui bunyi surat An-Nahl ini seperti apa. Jadi mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluku ma la ta'lamun. Yang artinya, dan dia menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi, dan sebagai perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi deskripsinya atau tafsirnya itu yang pertama ayatnya itu wal khayla wal bighala wal hamira. Itu yang artinya dan dia menciptakan kuda, bagal, dan keledai. Jadi Allah itu menciptakan hewan, yaitu hewan kuda, bagal, dan juga keledai. Dan hewan bagal itu merupakan anak dari hasil perkawinan antara kuda dan juga keledai. Yang selanjutnya itu ada litarkabuha, yang artinya dan untuk ditunggangi. Jadi Allah itu menciptakan hewan-hewan itu tuh untuk ditunggangi. Ada juga manfaat lain yaitu untuk mengangkut barang-barang. Disebutkan juga, tapi di situ tidak disebutkan untuk dimakan karena hewan keledai dan juga hewan bagal itu tidak boleh dimakan. Cuman kalau kuda ada hadis. Nah, ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa kuda itu boleh untuk dimakan. Terus yang selanjutnya itu ada wazina, yang artinya dan menjadikannya sebagai perhiasan. Jadi selain untuk ditunggangi, hewan-hewan tersebut juga bisa dijadikan untuk perhiasan, untuk kendaraan juga. Terus yang selanjutnya itu wayahlaku ma la ta'lamun, yang artinya dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu atau bahkan kendaraan yang lebih modern, yang lebih maju lagi, yang tidak kamu ketahui, yang tidak diketahui pada zaman dahulu. Kayak seperti sekarang sudah ada kendaraan-kendaraan modern, sudah ada kendaraan-kendaraan maju seperti mobil, motor, pesawat, kereta, dan lain-lain. Di ayat ini memang dijelaskan cuman kuda, bagal, dan keledai sebagai kendaraan. Tetapi di ayat terakhirnya itu dijelaskan lagi bahwa Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Berarti Allah itu Allah itu akan menciptakan terus apa yang tidak kita ketahui. Seperti contohnya di zaman dulu pasti mereka itu nggak kebayang bakal ada kendaraan pesawat yang bisa terbang di udara gitu. Terus juga
dan diciptakan sebagai perhiasan. Jadi kayak zaman sekarang juga banyak kendaraan-kendaraan yang dijadikan untuk perhiasan atau hiasan semata. Di zaman dulu juga orang-orang itu rela membeli kuda terbaik juga sebagai perhiasan gitu, dan dia tuh bangga memiliki itu gitu. Terus yang selanjutnya itu, apa sih hubungan ayat ini dengan ekonomi? Jadi ayat ini tuh memiliki hubungan dengan ekonomi, yaitu salah satunya di dalam bidang distribusi. Jadi distribusi ini masuk ke dalam pemasaran kan, sedangkan di ayat ini tuh membahas tentang kendaraan, sedangkan distribusi itu ada hubungannya dengan kendaraan. Jadi distribusi itu merupakan kayak perantara gitu, jadi antara pabrik atau perusahaan gitu ingin menjual barangnya itu ke eceran atau ke konsumen itu melalui distribusi. Jadi distribusi itu yang melakukan perantara penjualan itu. Jadi kebayang kalau misal distribusi ini nggak ada atau kendaraan ini nggak ada, pasti bakal susah banget ngejualnya. Kayak pabrik pengen menjual barangnya gitu, kalau nggak ada kendaraan pasti dia juga cuma bisa menjual ke sekitar doang, nggak bisa meluas. Sedangkan jika ada kendaraan atau proses distribusi ini, maka barang-barang yang dijual oleh pabrik ini bisa lebih luas lagi, keluar desa, keluar kota, keluar pulau, bahkan bisa keluar negara. Jadi itu saja penjelasan tentang surat An-Nahl ayat 8 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian atau bahkan kesalahan materi, karena di sini saya juga masih belajar dan mari kita bersama-sama belajar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.